Assalamualaikum bos. Kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mau melakukan penyemprotan pada masa memasuki masa generatif bos. Nah, untuk cabai ini usianya 32 hari setelah tanam, yang sebelah sana 34 hari setelah tanam ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan. Yuk kita lihat apa saja yang saya aplikasikan ke tanaman usia memasuki masa generatif ya, atau masa-masa pembungaan. Nah, yang pertama saya menggunakan fungisida bos, karena saya dari awal tanam ini belum pernah menggunakan fungisida ya. Karena apa? Karena terlalu masih kecil. Nah, untuk saat ini karena cabai sudah memasuki masa generatif, saya menggunakan fungisida. Karena di sini juga musim hujan bos, wajib melakukan penyemprotan dengan fungisida agar tanaman cabai kita tidak terserang jamur atau penyakit ya bos ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya menggunakan fungisida berbahan aktif carbendazim 12% dan mancozeb 63%, nah, WP. Nah, ini bos, merek dagangnya SAF 75 WP ya. Nah, ini dari UPL. Nah, ini SAF fungisida ya. Ini bisa kita lihat ya, ngeblur ya bos ya. Nah, ini carbendazim dan mancozeb ya. Maaf HP-nya ngeblur, HP kentang ya bos ya. Disyukuri saja, yang terpenting suaranya sudah jelas. Nah, ini kita bisa lihat ya, seperti ini dalamnya. Nah, ini berbentuk powder atau tepung ya bos ya. Nah, kemudian yang kedua saya menggunakan MKP Pak Tani. Nah, ini bermanfaat untuk pembungaan bos dan pembuahan, karena di MKP Pak Tani ini mengandung fosfatnya 52%, kemudian kaliumnya 34%, potasium oksida kalium ya. Nah, di sini MKP Pak Tani bagus untuk masa pembungaan karena mengandung fosfat yang tinggi dan kalium yang tinggi, namun lebih tinggi lebih tinggi fosfatnya. Nah, kenapa saya belum menggunakan gandasil buah? Karena gandasil buah sama saja bos ya dengan MKP, namun kandungannya berbeda. Kalau gandasil buah itu fosfatnya 20% dan kaliumnya 30%, jadi lebih tinggi dari MKP. Namun pupuk gandasil buah itu mengandung unsur hara mikro yang lengkap atau boron, zink, mangan dan lain-lainnya. Namun saya menggunakan MKP karena lebih tinggi bos ya, karena masa pembungaan. Nanti kita rolling dengan menggunakan pupuk gandasil daun, jadi nutrisi dari atas itu terpenuhi juga. Nah, itu ya bos ya. Ini kemudian saya juga menggunakan Vertiport tutup kuning. Nah, ini ya fungsi biostimulan organik atau memacu dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, akar, batang dan tunas, cabang, bunga, buah. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, untuk menekan hama penyakit akar, tanah, benih dan tanaman, meningkatkan aroma pada buah, meningkatkan daya simpan dan nutrisi buah terjaga, atau rasa buah kalau cabai itu semakin pedas ya bos ya. Dan kandungannya sendiri, Vertiport ini mengandung C organik 3% dan nitrogen 15%, fosfor 52%,
dan kalium 5,46%. Kemudian juga ada ini ya yang lainnya banyak bos. Nah kemudian untuk nutrisinya bagi tanaman ada asam amino bos. Nah itu paling bagus untuk masa-masa vegetatif ini dan sampai seterusnya sampai panen, karena asam amino itu untuk menjaga stamina. Kalau kita kan, kalau manusia menjaga stamina tubuh kita ya bisa asam amino menjaga imun kita. Nah kalau tanaman ini menjaga imun tanaman ini agar bisa kalau kasarnya ngomong itu mencegah dari penyakit gitulah, kebal gitu. Tanaman itu semakin kuat dan tahan terhadap penyakit ataupun virus. Nah ini kemudian ada hormon auksinya untuk memacu pertumbuhan tunas muda agar tunas muda kembali normal. Nah contoh ada bule bos, ada virus Gemini. Kalau kita rutin menyemprotkan dengan Vertipor, insya Allah tidak akan menular ya, insya Allah, karena tanaman yang lain terlindungi oleh asam amino. Nah untuk ininya zat organiknya ada giberlin, sitokinin, auksin, basiologis, asam terus ada asam organik, asam humik, dan asam fulvik. Nah ini serta vitamin dan enzim, serta klorofil stimulan untuk menghijaukan daun agar daun yang terkena bule, contohnya kalau kuning-kuning itu bos ya, itu kembali normal klorofil daunnya karena bisa menyerap karbohidrat pada tanaman, unsur hara yang kita kasih. Nah gitu. Nah untuk ini juga bisa menggunakan keong mas yang sudah difermentasi, tidak harus menggunakan Vertipot. Kalau bikin sendiri pakai keong mas difermentasi, insya Allah nanti saya akan membuatnya entah kapan ya. Kemudian ini saya memakai Vertipot karena harganya ya lumayan ya, bisa pakai merek dagang yang lain untuk saudara-saudaraku, namun saya menggunakan Vertipot ini ya. Yang terpenting pastikan nutrisi untuk tanaman kita terpenuhi. Oke. Kemudian kita menggunakan perekat bos. Ini jangan sampai ketinggalan pas lagi musim hujan bos, karena ini perekat ini bisa penembus, perekat, dan perata. Penembus itu untuk menembus ya dinding sel dari hama atau tumbuhan kita ya. Hama ini ya gambarnya sudah ada. Terus perekat agar menempel kalau terkena hujan tidak mudah hilang. Dan perata itu seperti apa ya, contoh di daun, kita nyemprot di daun, nah kemudian atau di hama, kemudian terkenalah satu butir, nah nanti bisa merata ke semua bagian. Oh ya bos, ini ada sidametrin. Tadi saya menyemprotkan ke jagung saya yang di pinggir itu karena diserang ulat bos. Ulatnya sudah memasuki ambang batas ya, karena saya terpaksa menggunakan sidametrin. Nah untuk saudara-saudaraku jangan memakai sidametrin ini kalau ulatnya masih sedikit. Nah pastikan memakai emasel, emamectin benzoat atau yang lainnya. Yang penting jangan sipermetrin 50 gl ini, 50 EC, karena di dosis keterangannya ini ya, aplikasi dilakukan bila populasi hama atau intensitas serangan telah mencapai ambang ekonomi. Nah itu atau sesuai dengan rekomendasi setempat. Nah untuk ini ya bos, ini menyebabkan resistensi tinggi bos. Jadi kalau kita semprotkan ini, kalau hama yang kena ya langsung mati bos, karena dia racun kontak dan lambung. Tapi kalau yang enggak mati nanti akan kebal. Nah gitu ya. Jadi
nanti kita semprot lagi besok-besok nggak akan mati bos sama emasel ataupun apa ya, yang penting emamectin benzoat itu nggak mati bos karena sudah kebal dengan pestisida ini. Nah kenapa saya pakai, karena di jagung bos. Nah jagung kan sebentar lagi panen ya, ini itu jagungnya kasih lo bos. Nah itu jagungnya sebentar lagi panen, jadi ulatnya mungkin ya sudah dimakan kambing itu di daun apa tuh ya, apa ya kalau kita kasih ke kambing daunnya gitu. Nah oke bos, saya sebenarnya mau melakukan pencampuran, namun sepertinya kok sulit bos sambil memegang HP ya. Nah ini yang terpenting, kalau pengalaman saya ya seperti ini bos, saya menggunakan fungisidanya ini sapnya 2 sendok ya, 2 sendok. Nah kita larutkan dulu karena berbentuk tepung. Nah oh iya, ini dulu yang dilarutkan ada MKP, karena ada MKP jadi kita larutkan MKP. Nah untuk MKP nya kita menggunakan 3 sendok ya bos, karena masih terlalu kecil. Nah nanti kalau sudah besar masa generatif ya, ini kan masih memasuki umur 34 hari setelah tanam ya, memasuki. Kalau sudah besar ya kita pakai 4 sendok. Ini 3 sendok ya, 1 per tangki nih bos, 2 tuh 3. Nah kita aduk dulu, kemudian baru pestisida yang berbentuk powder. Nah, ini kan larut bos. Kalau pestisidanya dulu nanti takutnya nggak tercampur rata ya. Nih jangan asal nyampur bos, nanti perekatnya dulu kalau perekatnya dulu nggak nyampur dia. Ini kemudian baru fungisidanya ini ya bos ya tuh. Nah pokoknya itulah bos fungisidanya. Terus yang ketiga, Fertifort tutup kuningnya itu 3 tutup botol. Nah, ini 3 sendok, ini 2 sendok, ini 3 tutup, dan perekatnya menggunakan 10 mili atau setengahnya dari tutup ini ya bos. Saya nggak memakai sidametri loh bos. Nah ini tadi untuk nyemprot jagung ya, ini tuh bahaya tuh kalau pakai terus menerus, bisa resisten. Di cabai saya nggak pernah pakai itu bos. Nah, itu untuk memberitahu aja kalau bahan aktif itu memang untuk jurus andalan. Kalau katakanlah untuk cabai itu abamectinnya gitu, jurus andalan bagi kutu-kutuan. Nah saya juga belum memakai abamectin sama sekali bos, karena abamectin itu resistennya tinggi. Kita semprotkan, kalau kena ya mati, kalau nggak kena ya dia resisten. Jadi untuk jurus andalan saja. Nah ini bos ya, ini tangki 14 liter. Oke cukup sekian dari saya bos ya. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.